Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi an'ama 'alaina bi ni'matil iman wal islam. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli 'ala sayyidina Muhammad. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli 'ala sayyidina Muhammad. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Ya Allahu ya Alim, amma ba'du. Yang terhormat guru kita sekalian, Sayyidil Mahbub Habiban Al-Mahbub Al-Qabdil Qadir Al-Adwas, Qatana Allah bi kulli hayati. Semoga beliau sekeluarga Allah selalu diberikan kesehatan, diberikan umur yang panjang, istiqomah dan taat pada Allah, dan serta sabar untuk membimbing kita ke jalan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Yang terhormat para alim ulama, para ustaz, para kiai, para sesepuh, tokoh masyarakat yang insya Allah saya hormati dan insya Allah muliakan. Hadirin yang rahimahumullah, pertama dan paling utama marilah kita panjatkan puji serta syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, yang mana hari ini kita diberikan nikmat iman, nikmat Islam, sehingga kita diberikan kesempatan dan Allah pilih kita ke tempat majelis yang mulia ini. Insyaallah, amin ya rabbal alamin. Izinkan saya di sini sebagai pembawa acara untuk membacakan susunan acara. Yang pertama yaitu pembacaan maulid yang telah sama-sama kita baca. Yang kedua yaitu pembukaan dengan membaca suratul Fatihah. Yang ketiga penyampaian ilmu agama atau nasihat-nasihat dari guru kita sekalian. Yang keempat sesi tanya jawab dan diakhiri dengan doa penutup. Langsung saja ke acara kedua yaitu pembukaan membaca suratul Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ala kulli nafsin sholiha wa bismillahirrahmanirrahim. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sayyidina al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Menginjak kata selanjutnya yaitu penyampaian ilmu agama atau nasihat dari guru kita sekalian. Namun sebelum itu saya mengajak dan mengingatkan kepada para jemaah, Bapak Ibu serta hadirin yang hadir saat ini untuk sama-sama niatkan hati kita, siapkan pikiran kita untuk sama-sama mendengarkan nasihat apa yang beliau akan sampaikan. Kepada guru kita sekalian, Habibur Al-Mahbub Al-Qabdil Qadir Al-Adwas, waktu dan tempat kami persilahkan. Sallu ala Nabi Muhammad. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala
asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina wa nuri qulubina Muhammad habibi rabbil alamin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad tibbil qulub wa dawaiha wa afiyatil abdani wa shifaiha wa nuril absari wa diyaiha wa kutil arwah wa gidaiha wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Allahumma ja'al sarirati khairan minal niyati wa jalal niyati salihah, amma ba'du. Al-mukarram wal-muhtaram yang sama-sama kita muliakan dan kita hormati selalu, para alim, para ulama, para asatidah, penyambung lisan sekaligus penerus perjuangan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wasallam, yang kita doakan selalu mudah-mudahan para ustadz, para kiai, para ulama, para habaib kita diberikan panjang umur oleh Allah dalam keadaan sehat wal afiyah. Allah subhanahu wa ta'ala berikan kemudahan kepada beliau baik itu urusan dunia maupun urusan akhiratnya. Allah subhanahu wa ta'ala jauhkan beliau-beliau semuanya daripada fitnah yang terjadi di akhir zaman ini, insyaallah. Amin amin ya rabbal alamin. Dan juga tidak mengurangi rasa hormat kami kepada segenap para tokoh masyarakat, para ustadz, para kiai, dan juga segenap aparat pemerintahan desa, baik itu Pak RT, Pak RW, ataupun Pak Lurah, dan juga segenap para orang tua kami, para bapak dan ibu-ibu, para hadirin wal hadirat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, pada malam hari ini rutin setiap malam Kamis kita mengadakan kajian-kajian di majelis ta'lim Al-Wasilah, di majelis ta'lim kita ini, yang insya Allah setiap malam Kamis ketiga kita akan membaca Kitabul Hikam karya Habib Abdullah bin Alwi bin Muhammad Al-Haddad. Dan insya Allah setiap pertemuannya kita akan hadirkan fikih praktis yang berkaitan tentang masalah ibadah kita, yang insya Allah sebelum masuk kepada kajian kita akan membahas fikih praktis tersebut. Tapi sebelumnya Al-Fakir ingin mengingatkan, dengan luar biasanya saat ini bencana demi bencana, musibah dengan musibah, bahkan banyak para aulia, para wali Allah, para ustadz, para kiai, para ulama, para habaib kita yang dicabut nyawanya oleh Allah Subhanahu wa taala, yang beliau meninggal dunia. Di sini Al-Fakir ingin sedikit menekankan khususnya yang berkaitan tentang masalah musibah. Dua perkara yang ingin Al-Fakir ingatkan sebelum kita masuk kepada kajian kita. Yang pertama, ayo, dengan adanya musibah yang silih berganti, yang datang terkadang tidak memberikan pemberitahuan kepada kita, mari kita cegah musibah tersebut bukan hanya dengan usaha zahir, tapi dengan usaha batin, dengan kita melaksanakan semua perintah-perintahnya Allah Subhanahu wa taala dan meninggalkan segala sesuatu yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Awali dengan diri kita terlebih dahulu, keluarga kita, baru kita masuk ke desa kita masing-masing. Karena Allah dalam Al-Qur'an sudah berfirman, "Lau amanu ahlul qura wattaqau la fatahna 'alaihim barakatim minas sama'i wal ard." Kalau seandainya seseorang, sekelompok, satu kampung bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, mereka beriman, menjalankan semua perintah-perintah Allah dan meninggalkan larangannya, Allah berikan jaminan. Apa itu? La fatahna alaihim, kami Allah akan memberikan kepada mereka, kami bukakan barakati minas sama'i wal ard, keberkahan yang ada di langit, keberkahan yang ada di bumi, semuanya Allah keluarkan. Jadi kalau kita beriman dan bertakwa kepada Allah, insya Allah diri kita, keluarga kita, desa kita akan selalu dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Sehingga mulai saat ini perbaiki hubungan kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Tapi kebalikannya, kalau kita beriman dan kita tidak mau bertakwa kepada Allah, tidak mau turut taat kepada perintah Allah,
tidak mau melaksanakan perintah Allah, tidak mau meninggalkan segala sesuatu yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala, maka kebalikannya, yang Allah turunkan dari langit bukan keberkahan, bukan rahmat, melainkan musibah. Hujan yang Allah turunkan yang sebagai rahmat, karena kebanggangan kita kepada Allah, ketidaktaatan kepada Allah, berubah menjadi musibah. Banjir terjadi, tsunami terjadi. Kemudian juga yang ada di bumi yang keluar bukan suatu rahmat, bukan suatu yang baik, malah longsor terjadi, kemudian gempa terjadi, sehingga ini tentunya tidak kita inginkan. Oleh karenanya, mari pada saat ini perbaiki hubungan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau seandainya pun Ustadz Habib, saya sudah bertakwa, saya sudah berusaha semaksimal mungkin menjalankan semua perintah Allah, kewajiban saya kepada Allah, dan segala sesuatu yang Allah larang saya sudah berusaha tinggalkan Habib, tapi kenapa musibah tetap datang? Paling tidak kalau musibah datang itu kita meninggal dalam badan ibadah, kita meninggal dalam keadaan taat kepada Allah, dan itulah yang dilindungi oleh kekasih Allah, menghadap Allah dalam keadaan husnul khatimah. Oleh karenanya, sekali lagi mari kita berdamai dengan Allah, mari kita bertobat kepada Allah, perbaiki hubungan kita kepada Allah, agar mudah-mudahan dengan wasilah hal tersebut Allah jaga diri kita, keluarga kita, desa kita, kota kita, bahkan negara Indonesia ini. Kemudian yang kedua, mari seringlah kita berdoa kepada Allah, bermunajat kepada Allah, mengemis kepada Allah, meminta kepada Allah, ya Allah, jaga kami, jaga keluarga kami, jaga desa kami. Minta kepada Allah. Karena Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam sudah pernah menekankan ad-du'a'u silahul mu'min. Doa itu senjatanya orang mukmin. Artinya kalau kita sudah berdoa kepada Allah, disitulah Allah akan memberikan apa yang kita inginkan. Ud'uni astajib lakum. Minta kepadaku, akan aku berikan, kata Allah. Tapi syaratnya ingat, Allah dalam ayat yang lainnya sudah berfirman, ud'ullaha wa antum muqinuna bil ijabah. Mintalah kepada Allah, kata Allah, tapi engkau harus yakin yang engkau minta akan diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi doa penuh keyakinan, jangan ragu. Yang kedua, khusyuk kalau minta, jangan main-main. Minta sama Allah, berdoa, tapi dalam doanya kita tidak fokus. Waktu doa ada motor lewat, ngelihat motor dulu. Ada mobil lewat, ngelihat mobil dulu. Sehingga doa yang fokus. Apa yang kita minta, fokuskan dalam kita meminta kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang ketiga, cari waktu-waktu yang sudah dijanjikan oleh Allah dan Rasulnya akan cepat dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Di antaranya para ulama menjelaskan habis sholat fardu, habis sholat 5 waktu, jangan buru-buru pergi dulu. Sempatkan kita berdoa, minta kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian di antaranya lagi adalah waktu sahar. Waktu sepertiga malam, kurang lebih jam 1 sampai jam 3. Berdoa minta kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang ketiga, ma baina isya'ain, antara maghrib ke isya, itu dikatakan waktu yang penuh dengan berkah. Dalam kitab Ta'limut Ta'lim itu dijelaskan waktu berkah itu ada 2, antara maghrib sampai ke isya dan juga waktu sahar. Sehingga siapa orang meminta di waktu tersebut, disampaikan dapat keberkahan, doa-doanya pun akan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Oleh karenanya 2 perkara itu tolong betul-betul harus kita ingat. Apalagi tadi juga maghrib, tadi juga ba'dal maghrib, al-fajr di media sosial ada lagi musibah. Wallahu a'lam itu terjadi di mana. Daripada angin yang kencang, apa bahasa angin tornado atau apa itu, cuma terjadinya itu di laut. Yang ditakutkan akan ada tsunami lagi. Dan kita juga tidak tahu bagaimana desa kita. Oleh karenanya intinya sekali lagi mari kita tingkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kalau bisa keluarga kita selalu kita ajak untuk bertakwa kepada Allah. Kemudian juga desa kita tidak boleh ada kebiasaan-kebiasaan yang tidak baik. Sifat peduli, perhatian harus kita munculkan. Karena Nabi sudah pernah menegaskan au kama qol al-bala ya'umu sholeh wa toleh. Musibah itu kalau sudah datang, Allah tidak lihat yang baik ataupun yang tidak baik, semuanya dipukul rata oleh Allah Subhanahu wa taala. Tentu kita tidak mau. Kita sudah baik, bertakwa kepada Allah, sholat 5 waktu, bahkan berjamaah, puasa bulan Ramadan kita lakukan semua kewajiban. Tapi gara-gara kita tidak peduli di desa kita, di kampung kita, ada yang tidak baik, tidak taat kepada Allah, kita katakan sudahlah, bukan urusan saya. Hati-hati dengan kalimat tersebut. Kalau Allah murka, maka Allah ratakan semuanya yang ada di tempat tersebut. Yang kedua, ayo selalu kita tingkatkan rasa butuh kita kepada Allah dengan selalu berdoa, meminta kepada Allah Subhanahu wa taala
agar kita selalu dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan mudah-mudahan dengan itu semuanya, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala selalu melindungi kita semuanya, diri kita, keluarga kita, dan juga desa kita daripada seluruh musibah yang saat ini sedang terjadi insyaallah. Amin. Amin ya rabbal alamin. Para hadirin wa hadirat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, saat ini insyaallah kita akan membahas tentang kemarin ya, kita sudah membahas tentang daripada air sedikit dan juga air banyak, bagaimana kalau kejatuhan najis. Kemarin itu sudah kita bahas. Sekarang kita membahas tentang masalah sunnah-sunnah daripada yang harus diperhatikan, fitrah ataupun daripada kesunahan-kesunahan kebersihan yang Islam ini betul-betul menjaga akan kebersihan, sehingga betul-betul harus dijaga. Di sini insya Allah kita akan membahas masalah siwak. Siwak. Siwak ini kecil bentuknya, tapi luar biasa balasannya. Dengan cuma pakai siwak, ntar akan kita bahas. Dengan kecil seperti ini, paling harganya 6.000, 7.000, 10.000. Dengan pakai ini, ternyata kita dapat pahala yang luar biasa. Sekarang kita bahas definisi siwak. Kita harus tahu siwak ini definisinya itu apa. Yang dinamakan siwak itu apa? Dikatakan siwak itu segala sesuatu yang kasar. Segala sesuatu yang kasar. Dan dikatakan juga yang kasar yang bisa menghilangkan kotoran gigi dan sisa makanan. Jadi segala sesuatu yang kasar yang bisa menghilangkan kotoran gigi dan sisa makanan. Jadi ntar akan kita bahas ya, tidak harus pakai kayu arok atau siwak pada umumnya. Kemarin nanya, Beb, kalau saya pakai pohon di depan rumah saya, pohon saya, boleh silakan. Cuma jangan pohonnya ya, gede banget rantingnya. Pakai rantingnya boleh. Beb, kalau kayunya pakai kayu pohon yang biasa, boleh, tidak menjadi masalah. Itu suatu yang kasar dan juga pastinya bisa menghilang kotoran gigi dan juga makanan, sehingga tidak menjadi masalah. Jadi siwak segala sesuatu yang kasar. Sebagian menambahkan yang bisa menghilangkan kotoran gigi dan sisa makanan, itu siwak. Ingat, segala sesuatu yang kasar. Sehingga jangan heran, jangan bingung kalau kita melihat ustadz, kiai, ulama, habaib kita khususnya, kalau pas lagi sholat tiba-tiba yang laki-laki nih khususnya ngambil lengan takwa atau gamisnya, kemudian digosok-gosokkan di giginya. Itu juga namanya siwak, karena kain ini kasar, sehingga tidak menjadi masalah ya. Jadi jangan bingung, oh ini ngapain nih ustadz nih, kok lengan baju digosok-gosokin di gigi. Enggak ada yang lain dah. Apa ustadznya mau meludah kemudian pakai kainnya, kok jorok banget sih. Nah, makanya perlu kita ini memiliki ilmu dan bertanya. Atau yang perempuan mau pakai siwak ketinggalan, ntar bisa pakai suatu yang kasar, khususnya biasanya mukena ya, bagian sininya digosok. Itu juga dinamakan siwak. Tapi tentunya tidak mendapatkan pahala sebesar daripada orang pakai siwak. Tetap dapat pahala siwak, tapi tidak sebesar menggunakan kayu siwak. Jadi kalau ditanya dapat pahala enggak? Dapat tetap. Makanya mulai saat ini Bapak Ibu, kalau pas kebetulan tidak bawa siwak, tolong jangan langsung takbir, tapi hendaknya sempatkan untuk menggunakan baik itu lengan bajunya atau mukenanya yang ibu-ibu. Ya, jangan langsung takbir. Paling besar, nanti akan kita bahas. Baik, sekarang kita berbicara masalah keutamaan daripada orang yang pakai siwak. Di sini dikatakan bahwasanya orang yang pakai siwak itu, para ulama mengumpulkan ada sampai 70 keutamaan orang pakai siwak. Pakai ini ada 70 keutamaan. Sebagian bahkan kalau tidak salah di kitab Taqriratus Sadidah sampai ada yang mengatakan 200 keutamaan pakai siwak. Kita pakai siwak ini berapa? 6.000, 7.000. Ada yang pakai tempatnya 12.000 kalau nggak salah. Beb, kau tahu? Kebetulan di toko ada. Jadi bukan promosi. Barangkali entar mau beli kejauhan, silakan mampir ke toko. Ala kulli hal,
Jadi cuma kita menggunakan seperti ini, kata para ulama ada 70 sampai 200 keutamaan pakai siwak, maka rugi. Makanya Al-Fakir pernah mendengar cerita seorang ulama waktu mau sholat siwaknya ketinggalan. Akhirnya apa yang dilakukan? Dia keluar cari siwak, pengen beli. Ternyata ada orang, apa bahasanya, agak nakal gitu. Siwak umumnya kalau Indonesia ya, dijual harganya 10.000, dia jual harganya 100.000. Sama si ulama ini dibeli di luar batas normal 10.000, dijual waktu itu 100.000. Dibeli, ditanya, wahai ulama kenapa engkau beli? Kan saya menjualnya mahal. Karena suku keutamaan siwak lebih daripada 100.000 tersebut, kata beliau. Di antaranya ya, keutamaan pakai siwak yang berkaitan masalah ibadah. Dikatakan oleh Nabi kita Muhammad SAW, laula an asyqa ala ummati la amartum bisiwak inda kulli shalah wa qila inda kulli wudu. Kata Nabi, kalau siwak tidak memberatkan kepada umatku, akan aku wajibkan, kata Nabi. Nabi sudah mengeluarkan statementnya. Kalau ini aku kira tidak memberatkan umatku, aku wajibkan pakai siwak. Coba. Umumnya perkara wajib itu lebih tinggi, lebih afdal daripada perkara sunnah. Kalau aku tidak kira memberatkan umatku, aku wajibkan mereka pakai siwak setiap mereka akan berwudu. Riwayat yang lain tatkala mereka akan sholat. Berarti nggak main-main pakai siwak ini. Sampai Nabi akan mewajibkan umatnya, kita sebagai umatnya. Kemudian sampai Nabi kita Muhammad SAW itu selalu pakai siwak, sampai beliau itu waktu mau meninggal dunia, ini juga pernah Al-Fakir ceritakan di majelis. Nabi waktu akan meninggal dunia itu berada di rumah istri beliau Sayyidatuna Aisyah radhiyallahu anha. Kebetulan berada di pangkuan Sayyidah Aisyah. Sayyidah Aisyah ini istri yang cerdas luar biasa. Makanya wahai para istri, jadilah istri yang cerdas. Apa itu? Peka, bukan teka. Ya, beda P, beda T itu jauh artinya. Kalau peka respon, nggak usah pakai disuruh, faham. Kalau teka diomongin nggak faham, teka itu. Jadilah istri yang peka. Makanya di antara tanda-tanda istri yang soleha itu punya sifat peka. Suami mau pulang kerja jam berapa? Jam 5, jam 4 sudah standby istrinya. Pakai baju khusus, pakai minyak wangi khusus. Ada istri yang teka. Sudah tahu suami pulang jam 5. Malah sibuk main HP, sibuk nonton TV. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Siapa? Suamimu dek, masuk bang lewat jendela. Maaf lagi sibuk dengan HP. Itu teka namanya. Jadi istri yang peka. Suami pulang jam berapa, siap-siap. Suami biasanya kalau pulang capek, siapkan air panasnya. Nggak mesti harus pakai apa itu, shower-showeran itu, pakai apa yang LPG itu, nggak usah, sudah nggak ada itu, nggak usah banyak alasan. Angatkan air lewat kompor. Itu istri yang peka, tidak pernah putus asa dengan kekurangan, tapi dia berusaha menyempurnakan dia punya kekurangan. Ini istri yang peka. Sayyidah Aisyah luar biasa. Waktu Nabi berada di pangkuannya, Sayyidah Aisyah melihat Nabi, matanya itu tertuju ke depan. Sayyidah Aisyah akhirnya melihat, ke siapa ini Nabi melihat matanya? Ternyata melihat, kalau tidak salah, ada adik beliau yaitu sahabat Abdullah bin Abu Bakar Siddiq. Abdullah atau Abdurrahman? Abdurrahman kalau tidak salah. Di kantongnya itu dilihat, Nabi melihat di kantongnya ini ada siwak. Lalu Sayyidah Aisyah kepekaannya langsung timbul, ya Rasulullah, engkau pengen pakai siwak? Nabi menganggukkan kepalanya. Ini Nabi sakaratul maut, mau meninggal dunia. Sampai Nabi sangkin mengetahui keutamaan siwak, sampai Nabi mau meninggal dunia pakai siwak. Akhirnya dipinjamkan, dilembutkan oleh Sayyidah Aisyah, baru diberikan ke Rasulullah, kemudian dipakai. Sampai Nabi mau meninggal dunia pakai siwak. Makanya rugi kalau kita ini cuma 10.000, paling nggak nyampe 20.000, tapi dapat keutamaan yang luar biasa. Kemudian diantaranya keutamaan pakai siwak, dikatakan bahwasanya rakaatani bisiwak khairun min sabina rakaatan bighairi siwak. Salat sunnah 2 rakaat pakai siwak itu lebih afdol, lebih agung, pahalanya lebih besar daripada salat sunnah 70 rakaat tanpa siwak.
Jadi ada orang sholat qobliyah 2 rakaat pakai siwak, sama orang sholat sunnah dikumpulkan 70, itu pahalanya masih besar, masih banyak, masih lebih daripada orang yang sholat sunnah 70 rakaat nggak pakai siwak, cuma 2 rakaat. Lalu bayangkan kalau kita sholat qobliyah 2 rakaat, ba'diyah 2 rakaat, ada duha, ada witirnya, ada istikharahnya, ada hajatnya, ada tasbihnya, dalam sehari berapa itu pahalanya? Kemudian di dalam riwayat yang lainnya Nabi menjelaskan as-siwaku, orang yang pakai siwak itu matharatun lil fammi, membersihkan, mengharumkan mulutnya, mardatun lirabbi, akan mendapatkan ridha daripada Tuhannya, wa majlatun lil basari, dan menguatkan pandangan matanya. Nanti akan kita bahas secara perinci, cuma di sini Al-Faqih menekankan kalau kita ingin pandangan mata kuat, ndak usah kita pakai kacamata, maka istiqomahlah pakai siwak. Baik ya? Ini pakai siwak. Sehingga sangat luar biasa. Kemudian kita berbicara masalah kesehatan gigi. Dikatakan di antara faedah yang lainnya, orang yang pakai siwak itu giginya, gerahamnya khususnya akan menjadi kuat. Jadi orang yang pakai siwak insya Allah jarang sakit gigi. Ini yang punya langganan bulanan sakit gigi, tahunan sakit gigi, ya, sempatkan cuma 15.000 atau 20.000 beli siwak, biar giginya kuat, gigi gerahamnya kuat. Kemudian juga dikatakan orang yang pakai siwak menambah kefasihan lisan. Yang kalau ngomong suka gagap, apalagi di depan umum, kalau ngomong udah nyiapkan materi, udah nulis-nulis, depan orang bingung, linglung, tiba-tiba pikun sendiri padahal masih usia 20 tahun. Pakai siwak dikatakan insya Allah akan menyebabkan lidahnya fasih berbicara. Ngomong biasa lancar, ngomong depan orang biasanya pakai siwak. Yang kedua, menambah kecerdasan. Sehingga yang pengen cerdas, nggak pengen butuh biaya yang besar-besar, mau cerdas harus banyak makan kepala ikan. Aduh, kepala ikan berapa harganya? Harus makan pil ini, pil itu, obat ini, obat itu. Ini yang alami, pakai siwak. Ya, menambah kecerdasan. Kemudian yang ketiga, mempertajam pandangan mata. Nah, yang matanya sudah mulai rabun, ya 30 apalagi masuk 40 tahun, tapi kalau ngelihat duit herannya nggak benar rabun. Tapi kalau udah ngelihat yang gini-gini, apalagi ngelihat yang ada di jembatan. Nah maka di sini kalau ingin mempertajam pandangan matanya, tolong perbanyak pakai siwak. Kemudian yang keempat, di sini dikatakan juga orang yang pakai siwak mempermudah jalannya ruh ketika sakaratul maut. Kalau gampangannya, orang yang pakai siwak insya Allah meninggalnya husnul khotimah, pencabutan nyawanya gampang. Ya, pakai siwak. Nabi mau meninggal dunia pakai siwak. Ya, makanya kalau habis diterangkan beberapa faedah ini masih nggak mau pakai siwak, wallahu a'lam bishawab sudah. Yang kelima, ini nggak tahu, cuma ini faedah siwak. Al-Faqih membacakan saja, membuat takut musuh. Ya, orang yang pakai siwak, orang yang benci kepada kita, pengen berbuat dolim sama kita, pakai siwak akan takut dia dengan sendirinya. Ya, tapi bukan artinya pakai siwak yang gede kayak pohon tadi, bukan. Waduh, ini saat giginya pakai pohon. Wah, gimana dia kalau mukul orang ini? Nah, ya. Cuma karena dengar ada cerita kayak itu. Cuma ini kita nggak membahas ke sana. Pokoknya pakai siwak intinya dia punya wibawa tersendiri. Sampai musuh-musuh takut kepada dia. Bukan karena badannya, karena pakai siwak memberikan wibawa kepada orang tersebut. Keenam, mendapat pahala yang banyak dengan menggunakannya. Pakai siwak pahalanya banyak. Ketujuh, ini. Ini kalau masih nggak mau pakai siwak, syarat yang ketujuh ini terlalu aneh. Faedah pakai siwak membuat awet muda pemakainya. Yang merasa tua, pengen awet muda, nggak usah aneh-aneh. Udah 50 tahun pakai celana levis lagi, gaya-gaya. Pakai jaket yang aneh-aneh, ada gambar tengkoraknya, ada gambar gunung ininya, ada gambar pulaunya, ada gambar kelelawarnya.
nggak usah aneh-aneh, tetap tua. Gaya-gaya keluar rumah kena angin aja, langsung meriang besoknya. Pakai siwak. Ini yang dijelaskan oleh para ulama ya. Kedelapan, mengharumkan bau mulut. Yang merasa sudah sikat gigi tetap aja bau mulut, pakai siwak. Kemudian menghilangkan kotoran serta kuningnya gigi. Ada orang kan sudah sering sikat gigi tapi masih kuning, ya. Saya nggak bahas yang jarang sikat gigi. Yang sudah sering sikat gigi masih kuning, hendaknya dia memakai siwak. Kemudian menguatkan gusi kita pakai siwak. Kemudian membuat bundar muka. Ini Al-Fakir menjelaskan saja ya. Bundar muka, jangan ntar salah paham. Untuk jadi bundar beb mukanya Anda, enak dipandang, ya. Wallahu a'lam bishawab. Mungkin maksudnya enak dipandang, bukan ntar menciut jadi bundar gitu. Nah, enak dipandang. Kemudian membuat rela Allah, ridho. Ini yang paling besar kata para ulama. Jadi di antara terbesar keutamaan pakai siwak dapat ridhonya Allah. Sedangkan seorang hamba nggak tahu Allah memberikan ridho kepada hambanya. Tapi dengan pakai siwak, hamba tersebut dapat ridhonya Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ketiga, memutihkan gigi, menyebabkan kekayaan dan kemudian bagi yang memakainya, yang merasa rezekinya agak sulit, tokonya agak sepi, apalagi pabriknya pelanggannya agak hilang, yang biasa beri beras pindah ke tempat yang lainnya, pakai siwak. Ini pingin yang langgan beras ke dia, nggak pernah pakai siwak, ngaca dulu, makanya pakai siwak. Tokonya pengen rame, takwanya, sarungnya, pakai siwak sebagai wasilahnya. Menghilangkan pusing kepala dan penyakit kepala, pakai siwak. Yang suka menit-menit itu apa? Ya, Sunda menit ya. Yang menit, liar dan lain-lain. Nah, yang berkaitan sama kepala pakai siwak. Ini para ulama. Tidak mungkin beliau-beliau ini bohong, ini mustahil, ya. Yang sering sakit kepala beli obat ini, ada kan? Yang langganan mingguan sakit kepala, setiap mau karyawatinya gajian, biasa sakit kepala nggak ada duit, pakai siwak. Kemudian memperbaiki pencernaan serta menguatkannya. Yang perutnya suka ada masalah, emah ini itu macam-macamnya, ternyata pakai siwak bisa menjadi wasilah daripada pencernaannya dan juga dikuatkan. Kemudian ke-17, luar biasa, membersihkan hati, ya. Penyakit-penyakit hati sulit kita mujahadah, sudah kok sulit dihilangkan, pakai siwak. Kalau diomongin suka nggak terima, marah, macam-macamnya, pakai siwak. Ya, ini beberapa, masih banyak beberapa keutamaan pakai siwak. Baik, sekarang kita bahas hukum pakai siwak. Bagaimana hukum pakai siwak? Yang pertama, hukum pakai siwak menjadi wajib. Yang kita tahu kan sunnah. Ini ada macam-macamnya. Yang pertama, menjadi wajib. Terkadang pakai siwak hukumnya wajib. Kapan? Jika tergantung kepada penggunaan siwak hilangnya suatu najis. Ada najis di antara kita, tidak bisa hilang kecuali pakai siwak. Maka pakai siwak itu menjadi wajib. Nggak ada yang lainnya. Contoh di gigi kita ada suatu kayak darah ataupun apa, nggak ada yang lain kecuali pakai siwak, maka kita membersihkannya pakai siwak menjadi wajib. Atau terselip, di sini dikatakan contohnya itu jika dia makan sesuatu yang najis, lalu sebagian makanan tersebut terselip di antara giginya. Memakan sesuatu yang najis kemudian terselip di giginya dan tidak dapat hilang kecuali dengan menggunakan siwak, maka hukumnya pakai siwak menjadi wajib. Yang kedua, jika seorang laki-laki yang mau sholat Jumat mulutnya bau sekali, tidak bisa dihilangkan kecuali harus pakai siwak, maka pakai siwak hukumnya wajib. Ini para ulama menjelaskan. Jadi ada orang mulutnya bau busuk sekali, itu nggak wajib sholat Jumat. Saking apa? Saking kita harus menjaga hubungan kepada manusia. Nggak bisa, nggak ada sikat gigi, nggak ada semuanya kecuali siwak, maka pakai siwak hukumnya menjadi wajib. Yang ketiga, kalau nadar. Kalau kita nadar pakai siwak menjadi wajib. Itu yang wajib. Yang sunnah yaitu dasarnya memang pakai siwak hukumnya sunnah. Kapan saja. Nah, ini ada beberapa dijelaskan. Di beberapa keadaan pakai siwak ini sangat lebih dianjurkan. Jadi pakai siwak setiap keadaan yang baik kita dianjurkan pakai siwak. Tapi beberapa keadaan ini sangat lebih dianjurkan lagi. Pertama, ketika berwudu. Jadi kita mau wudu sangat dianjurkan sekali pakai siwak.
Yang kedua, mau sholat pakai siwak dulu, pahalanya lebih besar. Ketiga, ketika sakaratul maut, orang mau meninggal dunia disunahkan pakai siwak. Karena tadi kita bahas di antara faedah orang pakai siwak, meninggalnya akan mudah, tidak repot. Makanya kalau ada kita menangani orang sakaratul maut, pakaikan siwak, cuma agak pelan-pelan ya. Kemudian ketika akan membaca Al-Quran, nah, yang biasa baca Quran apa itu? One day juice, nah, itu. Itulah one day one juice itu. Itu sangat sunnah, di atas sunnah sebelum baca Quran pakai siwak. Kemudian selanjutnya ketika akan membaca Al-Quran, sunnah pakai siwak. Akan membaca hadis, sunnah pakai siwak. Ketika akan membaca kitab ilmu agama kayak gini, kita akan membaca, sangat disunahkan pakai siwak. Kemudian ketika bau mulut berubah, kapan itu? Bangun tidur. Makanya sangat dianjurkan kalau bangun tidur pakai siwak. Ketika akan memasuki rumah, masuk rumah pakai siwak. Sunnahnya di atas sunnah ya, pakai siwak. Kemudian ketika akan tidur, mau tidur, sunnah pakai siwak. Ini sunnah yang saya jelaskan ini, Al-Fakir jelas. Ini sunnah di atas sunnah, jadi sangat dianjurkan sekali. Yang terakhir, ketika bangun tidur, mau tidur dan juga bangun tidur. Baik ya. Yang ketiga, makruh hukumnya pakai siwak. Ternyata makruh, bukan sunnah lagi, makruh. Kapan? Pakai siwak setelah masuknya waktu sholat duhur, waktu kita di bulan Ramadan. Makanya kalau ada yang nanya, pakai siwak di bulan Ramadan bagaimana? Tetap disunahkan, tapi setelah sholat duhur menjadi makruh. Yang keempat, khilaful aula. Nah, ini kadang jarang kita dengar. Ada hukum namanya khilaful aula. Khilaful aula ini makruh, cuma di bawahnya makruh, lebih ringan dari makruh. Kapan itu? Kalau kita pakai siwak dengan menggunakan siwak orang lain. Nah, ini kayaknya jarang banget ini. Mau pakai siwak, enggak ada Mana ya? Wah, kamu ada siwak? Pinjam ya? Oh iya, hukumnya khilaful aula. Anda apa-apa lah, yang pinjam. Temannya nggak mau ngasih. Ya pasti. Cuma ini hukum saja menjelaskan. Cuma jangan dilakukan ya, kesian juga temennya. Terpaksa ndak enak ya. Kecuali dengan niat tabarruk, maka hukumnya sunnah. Nah kalau kita lihat ada ulama-ulama kita, para habaib kita khususnya itu, ada orang datang ngasihkan siwak ke beliau. Oh katanya khilaful aula. Kenapa dilakukan? Habibnya malah dipakai. Nah ini perlu kita pahami. Kalau itu namanya tabarruk. Apa tabarruk? Mengambil berkah dari orang ngambil berkah dari orang soleh. Tapi ingat, siwaknya baru. Denger siwaknya ini sudah pakai lama, kasih Beb, tolong Beb berkah. Oh itu jigongnya antum nempel ke beliau ntar, bisa diharam hukumnya itu. Ini ya, tolong ya, ini saya kencengkan biar barangkali ada yang lagi ngantuk-ngantuk biar denger nih. Oh berarti ini kata Habib tabaruk. Beb Novel, tolong Beb ini ndak. Loh Beb katanya tabaruk, makanya jangan ngantuk waktu kajian. Itu kalau baru, cuma jangan sama saya, yang lainnya ya. Jadi itu sunnah yang masih baru. Antum sudah pakai setiap hari, paling nggak 5 kali dipakai, itu udah nempel, belum direndam lagi, belum dibersihkan. Habib berkah, penyakit itu bisa-bisa. Paham ya yang tabaruk tadi? Kemudian hukumnya haram. Jadi bukan sunnah lagi, haram pakai siwak. Kapan itu? Jika bersiwak menggunakan siwak orang lain tanpa seizinnya, alias mencuri, hukumnya haram. Baik ya? Nah itu hukum daripada pakai siwak. Nah sedikit sebelum kita masuk kajian kitab kita, ini maaf agak panjang sedikit karena ini siwak yang setiap saatnya kita pakai. Kadar panjang lebarnya siwak, ukuran siwak itu seberapa yang dianjurkan. Siwak itu ukurannya tidak boleh lebih kecil dari 4 jari. Nah, nggak boleh lebih pendek dari 4 jari. Tidak boleh lebih panjang dari 1 jengkal. Ya, jadi usahakan siwaknya itu tidak boleh lebih pendek dari 4 jari, tidak boleh lebih panjang dari 1 jengkal. Kalau itu berlainan, artinya dia lebih pendek dari 4 jari, lebih panjang dari 1 jengkal, itu makruh. Tetap dapat sunnah pakai siwak, tapi makruh dalam ukuran siwaknya. Paham ya? Tetap dapat pahala sunnah siwak, tapi dapat kemakruhan ukuran
siwaknya. Nah, ini yang penting. Cara megang siwaknya. Megangnya. Tolong diperhatikan. Megang siwak, jempol sama jari kelingking di bagian bawah. Ini. Jempol, jari kelingking di bagian bawah. Kemudian selainnya jari telunjuk, jari tengah, jari manis berada di atas. Kelihatan? Kelihatan ya? Jempol, jari apa ini? Kelingking ya. Kelingking itu berada di bawah. Jempol, kelingking di bawah. Jari telunjuk, jari tengah, jari manis berada di atas. Nah, seperti ini. Ini cara megangnya. Cara menggunakannya, caranya bagaimana? Awali dari tengah, atas, ini tengah. Kemudian ke arah kanan, kanan atas. Kemudian ke bawah kanan. 1, 2. 1, 2. Setelah kanan atas, kemudian bawah kanan, setelah sampai di tengah bawah, langsung ke atas bagian kiri, angka 8. Potongannya angka 8. 1, 2, nyebrang ke atas kiri, nyebrang. 3, sama kayak tadi ke bawah, 4 ya. 1, 2, 3, 4. Kemudian yang kelima langit-langit. Nah, langit-langit digosok-gosokkan. Langit-langit 5. Kemudian ke-6 bawah lidah. Bawah lidah. Nah, 6. Ke-7 lidah. Lidah kita digosok. 7. Itu cara yang dianjurkan memakai siwak. Jadi 1 kanan atas, kemudian bawah kanan, kemudian langsung nyebrang ke atas kiri. 3, 4 kiri bawah, langsung ke atas langit-langit. 5 bawah lidah. 6 yang ke-7 terakhir adalah lidah kita digosok. Dan disunahkan untuk dikecup. Dikecup. Itu kalau pertama kali pakai siwak. Pertama kali baru beli pakai siwak. Setelah itu keduanya tidak disunahkan. Jelas ya? Angka 8, 7 kali pokoknya patokannya. 1 kanan, bawah kanan, 2 nyebrang ke atas, 3, 4, 5, 6, 7. Doanya apa yang dibaca? Doa yang disunahkan dibaca adalah Allahumma bayyid bihi asnani wa syudda bihi lithati wa thabbit bihi lahati wa fassih bihi lisani wa barik li fihi ya arhamar rahimin. Allahumma bayyid bihi asnani, ya Allah putihkan gigiku. Wa syudda bihi lithati, dan juga kuatkan daripada lahatku. Lahat itu daging yang tumbuh di atas langit-langit mulut. Ada dagingnya, kuatkan ya Allah. Kemudian wa tsabbit bihi lithati, kemudian kuatkan gigiku. Apa yang pertama? Gusiku. Yang kedua kuatkan langit-langitku yang tadi. Kemudian wa fassih bihi lisani, lancarkan lidahku ya Allah kalau berbicara. Wa barik li fihi, berikan aku keberkahan dalam pakai siwak ya arhamar rahimin, wahai zat yang maha kasih. Itu doa memakai siwak. Baik, itu sekilas tentang fikih kita masalah sunnah-sunnah membersihkan. Di antara sekarang kita bahas siwak. Jadi tolong kalau bisa miliki siwak, tidak bakal rugi, nggak sampai 20.000 ya. Tolong dimiliki siwak karena keutamanya luar biasa. Baik, sekarang kita masuk kepada kajian kitab kita Hikam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa habibina syafi'ina wa qurrati a'yunina Muhammadin habibi rabbil alamin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Qala musannifil imam Qutbul Irsyad wa Gawthil Ibad wal Bilad Al-Habib Abdullah bin Ali bin Muhammad Al-Haddad nafa'anallahu bihi wa bi ulumina wa ulumikum wa wilayati wa akhlaqi fid dharin aminan. Qala la tadumu ma'al kulfati ulfatun. La tadumu ma'al kulfati ulfatun. Kasih sayang tidak akan timbul, tidak akan pernah ada, tidak pernah akan langgeng kalau dihadirkan dengan dipaksakan. Kasih sayang
yang dipaksakan tidak akan pernah langgeng dan abadi. Jadi kita membahas tentang bagaimana cara menghadirkan kasih sayang agar terus ada di antara kita atau orang yang kita berikan kasih sayang. Caranya jangan memaksakan kasih sayang kepada seseorang. Jadi kasih sayang itu adalah sesuatu yang baik. Sehingga sesuatu yang baik itu kalau dipaksakan hasilnya tidak akan maksimal. Khususnya tatkala kita menyampaikan kebaikan. Ini yang paling penting. Baik kita menyampaikan kepada anak, kepada pasangan kita, umumnya kepada orang lain. Itu harus dengan kasih sayang, dengan perbuatan yang baik, jangan dengan paksaan. Contoh, di zaman Nabi kita Muhammad SAW itu ada seorang kafir yang ingin masuk Islam. Ya Rasulullah, saya ingin masuk Islam. Tapi wahai Rasulullah, saya kalau mau masuk Islam syaratnya satu. Kata Nabi, apa syaratmu? Aku tidak bisa meninggalkan zina wahai Rasulullah. Jadi aku ingin masuk Islam ya Rasul. Semua kewajiban saya lakukan, yang haram saya tinggalkan. Cuma saya izin satu, izinkan saya berzina. Coba, apakah Nabi marah? Nabi berikan kasih sayangnya, kebaikannya, bukan dengan paksaan. Nabi tidak marah, ini kurang ajar. Mau masuk Islam malah tetap ingin berzina, bukan bertobat sama Allah. Kasih sayang tidak Nabi paksakan kepada dia. Tapi Nabi memberikan kasih sayang itu dengan cara-cara yang baik. Dipanggil sama Nabi. Bahkan dalam riwayat cerita itu, Nabi ingin menjaga perasaan orang ini sampai dipanggil, sampai dekat sama Nabi, sampai Nabi berbicara langsung di telinganya. Kemudian Nabi ucapkan, wahai laki-laki, wahai hamba Allah, sekarang saya tanya sama kamu, kalau kamu punya ibu, ibumu dizinai oleh orang, kamu marah enggak? Ya Rasulullah, tentu saya marah. Kalau kamu punya istri, istri kamu dizinai oleh orang, kamu marah enggak? Saya akan marah wahai Rasulullah. Kamu punya saudari perempuan dizinai sama orang, marah enggak? Marah wahai Rasulullah. Kamu punya anak perempuan dizinai, kamu marah tidak? Marah ya Rasulullah. Wahai sahabatku, kalau kamu berzina dengan seorang perempuan, itu perempuan kalau tidak ibunya seorang, istrinya seorang, saudarinya seorang, anaknya seseorang. Sebagaimana kamu tidak suka keluargamu dizinai oleh orang lain, maka keluarga orang lain pun tidak suka kalau saudarinya atau ibunya, istrinya, anak perempuannya dizinai oleh orang lain. Diajak berpikir sama Nabi. Nggak dipaksa, nggak seklek harus kayak gini. Nggak mau kamu nggak boleh ikut. Nggak seperti itu. Nabi ajak dia berpikir. Tiba-tiba sahabat itu berhenti merenung, kemudian mengatakan, ya Rasulullah, sungguh mulai saat ini saya tidak akan berzina. Demi Allah ya Rasulullah, dulu sebelum saya masuk Islam, zina itu adalah perkara yang paling saya sukai. Setelah saat ini ya Rasulullah, tidak ada dosa yang lebih aku benci di muka bumi ini melebihi daripada zina. Kasih sayang yang tidak dipaksakan sama Nabi. Diajak berpikir, diajak merenung, diajak bermusyawarah. Ada seorang orang kafir dulu yang akhirnya menjadi sahabat Nabi, bernama sahabat Sumamah. Karena jangan sampai kita menyampaikan kebaikan, kasih sayang sampai orang itu benci gara-gara caranya kita nggak benar. Dulu ada namanya sahabat Sumamah. Sebelum beliau masuk Islam, beliau ini terkenal orang kaya plus kalau perang itu paling hebat, sehingga banyak sahabat-sahabat Nabi puluhan yang meninggal di tangannya Sumamah ini. Sehingga cerita suatu saat terjadi peperangan, Sumamah ketangkep. Sahabat izin sama Rasul, ya Rasulullah, izinkan saya memenggal kepalanya Sumamah. Kenapa? Ayah saya dibunuh sama Sumamah ya Rasulullah. Tidak ya Rasul, izinkan saya. Kenapa? Saudara saya dibunuh dengan Sumamah ya Rasulullah. Tidak ya Rasul, izinkan saya. Banyak orang yang minta izin kepada Nabi untuk memenggal kepalanya Sumamah. Kenapa? Karena Sumamah ini sudah banyak bunuh sahabat-sahabat Nabi. Kata Nabi, jangan ada yang menyentuh, bukan membunuh lagi, jangan ada yang menyentuh Sumamah, ikat di tiang masjid. Coba lihat kasih sayang Nabi dengan cara yang baik. Tidak Nabi kan, ayo barang-barang mutilasi barang-barang, kurang ajar ini orang. Tidak kayak gitu Nabi. Ikat di tiang masjid, jangan ada yang menyentuh. Nurut semua sahabat Nabi. Kalau sudah Nabi menyampaikan, semuanya nurut. Akhirnya di hari pertama Nabi selesai sholat, bertemu Sumamah. Sumamah, bagaimana kabarmu? Baik ya Muhammad.
Wahai Sumamah, mau tidak kamu masuk Islam? Ya Muhammad, saya tidak sudi masuk Islam. Enggak dipaksa sama Nabi, enggak marah, ditinggal. Di hari kedua Nabi sholat bertemu Sumamah lagi. Bagaimana kabarmu Sumamah? Baik ya Muhammad. Nabi tanya lagi, mau tidak kamu masuk Islam? Aku tidak sudi masuk Islam wahai Muhammad. Ditinggal sama Nabi, enggak dipaksa. Hari ketiga selesai sholat Nabi tanya lagi, bagaimana kabarmu? Baik ya Muhammad. Nabi tanya lagi, mau tidak kamu masuk Islam? Wahai Muhammad, sampai mati saya tidak akan masuk Islam. Bencinya sama Islam luar biasa. Coba lihat, kasih sayang yang tidak dengan dipaksakan tapi dengan cara yang baik. Apa yang didapat oleh Nabi? Nabi lepaskan Sumamah. Wahai sahabatku, lepaskan Sumamah. Para sahabat berkata, ya Rasulullah, ini Sumamah ini bukan sembarang orang ini. Entah dilepas banyak bunuh sahabat-sahabat lagi. Karena Nabi yang memerintahkan dilepas. Sumamah waktu dilepas juga khawatir. Kenapa? Takut ada pedang yang nyasar di lehernya. Waktu dilepas melewati kerumunan sahabat Nabi sambil tolek kanan kiri, barang ada pedang yang nyasar, hilang kepala ini. Sampai menjauh dari sahabat, sampai tidak melihat sahabat. Sumamah heran. Kenapa kok saya dilepaskan sama Muhammad? Bukannya saya sudah banyak membunuh sahabat-sahabat Muhammad? Harusnya saya dibunuh. Sumamah berpikir, apakah betul dia Nabi yang diutus di akhir zaman yang memilih akhlak yang baik? Balik lagi Sumamah. Sahabat Nabi melihat Sumamah balik lagi, dikira membunuh Nabi, semuanya sudah pasang dada, kemudian mengeluarkan pedangnya. Sumamah berkata, wahai sahabat-sahabat Muhammad, antarkan aku kepada Muhammad. Diantar, dikawal ketat. Sampai di hadapan Nabi Muhammad dikawal ketat tetap. Tiba-tiba Sumamah mengatakan, wahai Muhammad, saksikan asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu annaka Muhammadan Rasulullah. Masuk Islam dengan kasih sayangnya Nabi, bukan dengan paksaan Nabi. Kemudian setelah itu Sumamah melontarkan satu syair. Wahai Rasulullah, dulu tidak ada nama yang lebih aku benci kecuali melainkan namamu wahai Rasulullah. Setelah saya masuk Islam, tidak ada nama yang lebih aku cintai melainkan namamu. Dulu sebelum saya masuk Islam, tidak ada kota yang lebih aku benci melebihi kotamu wahai Rasulullah. Setelah saya masuk Islam, tidak ada kota yang lebih aku cintai kecuali kota kelahiran Mekah wahai Rasulullah. Kemudian setelah selesai Sumamah pulang. Sumamah kemudian sampai ke Mekah. Sumamah menyampaikan kepada orang-orang kafir Quraisy, wahai kafir Quraisy, mulai saat ini tidak ada makanan yang akan saya suplai, saya kirim ke Mekah, semuanya saya stop karena saya sekarang sudah masuk Islam. Karena dikatakan sebagian besar, bahkan mungkin separuh lebih, yang menyuplai makanan pokok, gandum semuanya itu Sumamah. Sehingga waktu diberhentikan, ini orang kafir gue kebingungan, mau Abu Jahalnya, Abu Lahabnya, Utbahnya, kebingungan luar biasa. Sampai kabar didengar oleh Nabi kita Muhammad SAW. Setelah itu panggil Sumamah. Coba kasih sayangnya Nabi. Wahai Sumamah, aku dengar kamu menyetop suplai kamu ke Mekah. Iya ya Rasulullah. Mulai saat ini jangan seperti itu. Biarkan seperti sedia kalanya. Coba kalau kita ada yang membela kita bisa ditonjok orang biru ini bengkak. Ada orang datang kepada kita, mana yang mukul kamu? Itu. Oh. Setelah datang, pukul dia. Sudah dipukul sekali, tambahin kanannya juga kalau perlu. Rasulullah didukung luar biasa oleh Sumamah, tapi Nabi malah tetap berkasih sayang. Makanya dikatakan 80% suksesnya dakwahnya Nabi dengan akhlaknya, bukan dengan ilmu, bukan strategi perangnya, tapi dengan akhlaknya. Itu kasih sayang, jangan dipaksakan. Begitu juga pendidikan kepada anak. Kasih sayang ini penting, jangan dipaksakan. Ada orang suka maksa. Yang dikhawatirkan yang sudah kita sampaikan di pertemuan yang lalu tentang kiat rumah tangga, yang kita khawatirkan itu anak merasa tidak betah di rumah sehingga dia cari di luar rumah yang betah di sana. Itu yang kita khawatirkan sama anak kita. Yang kita khawatirkan waktu keluar ketemu lingkungan teman yang tidak baik, akhirnya minuman keras, narkoba, zina, semuanya itu. Sehingga usahakan jangan dipaksa kasih sayang kita ini. Lalu bagaimana caranya? Berikan kita ini dengan ucapan-ucapan yang baik. Pahamkan kita punya anak. Kedua, setelah dipahamkan, jadi contoh yang baik. Ini yang paling jarang kita sebagai orang tua ini memiliki kasih sayang dengan contoh.
jadilah contoh yang baik untuk orang tua kita. Jangan nyuruh anak sholat berjamaah kecuali bapaknya ibunya sholat berjamaah. Jangan nyuruh anaknya hadir ke majelis taklim, malah bapaknya di pos kamling, ibunya nonton sinetron. Contoh penting bagi kita punya anak, sehingga anak kita nggak usah disuruh lagi. Melihat ayahnya sudah siap-siap ke kamar mandi, tahu mau wudhu, anaknya siap-siap juga. Itu contoh yang baik. Ini termasuk dakwah dengan kasih sayang, yaitu dengan akhlak yang baik. Kata Nabi, dakwatul hal afsham min dakwati lisan. Berdakwah dengan hal, akhlak, kasih sayang, perangai yang baik lebih menyentuh daripada dengan lidah. Jadi berikan contoh-contoh yang baik. Kemudian juga di sini tatkala kita memiliki teman persahabatan, tatkala kita punya persahabatan akan menjadi langgeng, jangan dengan dipaksakan. Kamu harus ikut saya seperti ini. Kamu kalau tidak mau ikut saya, sana pergi. Ini nggak bakal langgeng persahabatan seperti itu. Kalaupun bersahabat paling kalau tidak karena uang, karena mencari jabatan, atau pengen dimudahkan urusannya dia. Tidak karena Allah. Kenapa? Karena kasih sayangnya tidak dihadirkan. Maka kalau kita pengen memiliki persahabatan yang dikatakan langgeng, abadi, istiqomah persahabatan, yaitu harus kita saling memahami dan saling mengisi kekurangan. Bukan saling menyudutkan, saling menghina, saling mengolok, harus ngikutin saya, seklek dengan saya, enggak. Tapi kita harus saling memahami. Tapi ini yang mengucapkan adalah orang lain kepada kita. Jangan kitanya yang agak-agak. Kita yang udah teka, hobi maksa, suka berlaku yang tidak baik. Kemudian kita mengatakan, kamu ini harus memahami saya. Kan kemarin waktu malam Kamis, kalau pengen sahabat lagi kamu harus pahami saya. Betul, tapi jangan mau dipahami terus. Hendaknya berubah, peka, gitu loh. Karena jangan sampai entah kita punya persahabatan, ternyata persahabatan cuma gara-gara uang, gara-gara pengen cari jabatan, gara-gara pengen mendapatkan urusan dunia atau dimudahkan urusannya, sehingga persahabatan akan menjadi abadi dengan kasih sayang yang tidak dipaksakan. Begitu juga tentang masalah ibadah. Ibadah itu jangan dipaksa, tapi jangan jadi alasan. Suling contoh nih, subuh keliling, kita ada program Masjid Al-Wasilah suling, dia ketok rumahnya, Assalamualaikum. Contoh siapa? Kang Sony, ketok rumahnya makan Lutfi, Assalamualaikum, salam, apa? Kang Sony suling, ndak kata Habib itu jangan dipaksakan ibadah, saya lagi ngantuk, kalau dipaksa akan tidak baik. Nah, ini namanya agak-agak orangnya ini. Tapi ini contoh Kang Sony kan Masya Allah. Atau yang lainnya, ya, intinya jangan dipaksakan. Awali dengan yang kecil dulu. Karena kita sudah bahas setan itu kadang-kadang menjadikan kita meninggal ibadah tidak langsung, tapi dipaksa untuk ibadah yang paling tinggi. Duha langsung dipaksa oleh setan 8 rakaat. Pertama bisa, hari kedua bisa, besok mulai jenuh, mulai males, akhirnya ditinggalkan karena berat. Awali duha 2 rakaat. Udah enak, kuat. Tolak ukur kita kuat istiqomah tuh kalau kita meninggalkan tuh ada kerinduan, ada penyesalan. Ya Allah, kemarin nggak sholat duha. Itu artinya sudah istiqomah, sudah kuat itu, dan disunahkan untuk diqadha. 2 naik lagi 4 sudah kuat, naik lagi 6 sampai 8. Bangun malam, awali dulu dari mungkin jam 4. Bisa kuat, jam 3 terus. Jadi awal daripada yang kecil, jangan langsung dipaksakan, berat. Daripada sesuatu yang kecil tidak menjadi masalah. Sampai dikatakan di sini bahwasanya ada seorang aulia wali Allah mengatakan, aku memaksakan bangun malam 20 tahun dan merasakan nikmat 20 tahun setelahnya. Tapi kadang-kadang memang perlu dipaksa dulu. Karena kalau tidak dipaksa repot juga. Subuh biasanya jam 6. Kalau nggak dipaksa, repot sudah. Harus dipaksa. Gimana caranya nih biar bisa bangun? Oh, minta tolong. Oh, ikut suling. Biar bisa subuh berjamaah. Akhirnya karena ada dorongan, ada yang ngetok pintunya, ada yang ini, sehingga akhirnya bisa. Sehingga memang perlu kadang-kadang kebaikan dengan dipaksa akan menjadi kebiasaan. Para hadirin wa hadirat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, mungkin itu saja yang bisa Al-Fakir sampaikan. Jadi intinya kata Habib Haddad, kalau kita ini pengen memiliki kasih sayang yang sifatnya abadi, maka jangan dilakukannya dengan keterpaksaan. Tapi kita berikan pemahaman kepada orang-orang yang ada di sekitar kita. Kalau kepada diri kita, awali dengan sesuatu yang
kecil, jangan langsung kepada sesuatu yang besar. Baik, itu saja yang bisa Al-Fakir sampaikan pada kesempatan kali ini. Barangkali ada yang bertanyakan, silakan. Wallahu a'lam bishawab. Alhamdulillahirrahmanirrahim, telah sampai ke sesi tanya jawab. Baik, untuk para jemaah yang ingin bertanya dari jemaah bapak-bapak, dari ibunya, masing-masing satu pertanyaan. Persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya mau menanyakan masalah tadi, masalah suap. Sepengetahuan saya, ada sebagian yang mengatakan apa benar dengan memakai suap akan menjaga lisan kita. Itu yang saya tanyakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Fadhal, yang ibu-ibu, yang perempuan, yang istri, istri perempuan ya. Fadhal, ada? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Amin, amin, Allahumma amin. Coba mic-nya dilihat. Kalau nggak bisa ini, pakai yang diganti. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perjalanan dakwah di mana seperti para api yang tak pernah padam. Amin, Allahumma amin. Orang luar dibilang jangan obor baralakeun. Dan semoga majelis al-wasilahnya menjadi thariqah untuk diangkat dari santrinya di dunia sendiri. Allahumma shalli alaihi, amin, Allahumma amin. Izin bertanya, kalau hukum mencukur alis itu kan haram. Sekarang bagaimana kalau kadang utang gitu ya, ketika nikah alis saya itu nggak terasa dicukur sampai orang tua sama disambung alis mata, bagaimana hukumnya itu? Apa pertanyaannya? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, sudah tanyanya? Baik, bismillahirrahmanirrahim. Yang pertama, apakah memakai siwak bisa menjadi wasilah perantara menjaga lisan? Kalau dilihat daripada beberapa keterangan yang tadi, bisa menjadi sebab menjaga lisan. Karena kefasihan lisan ini bukan cuma dalam berbicara, cuma masalah di situ juga tentang masalah menjaganya. Karena dengan kita pakai siwak ini ada keberkahan, dan keberkahan itu bisa menjadi wasilah perantara lidah kita pun akan bisa mengucapkan sesuatu yang baik. Karena keberkahan itu kalau diletakkan di satu tempat, di satu orang, pasti akan menjadi baik. Apalagi siwak bukan cuma keberkahan, ridhonya Allah ada diberikan kepada orang yang pakai siwak. Ridhonya Allah, artinya orang yang tidak baik pakai siwak akan lebih dimudahkan menjadi orang yang baik, termasuk juga menjaga lidah. Jadi di antara mungkin mujahadah kita yang biasanya punya lisan ucapannya nggak baik, atau pas main bola diselengkat nggak terima ngomong yang aneh-aneh, nah coba dipakai mujahadahnya pakai siwak, ya kan? Kadang ada orang tuh baik, lembut, cuma kadang lidahnya nih macam-macam, banyak kebun binatangnya itu kadang-kadang. Nah, cara mujahadahnya dengan pakai siwak, karena berbicara kotor tidak diperbenarkan walaupun bercanda. Ada orang bercanda kadang-kadang, beb saya enggak serius beb, saya cuma bercanda, tetap enggak boleh. Karena setiap ucapan kita ada tanggung jawabnya di hari kiamat. Makanya kata Imam Dinun, tulislah sesuatu yang akan menyenangkanmu di akhirat, jangan kau tulis sesuatu yang akan membahayakanmu di akhirat, termasuk lidah. Jadi tulisan itu termasuk lidah kita. Makanya kalau dulu Nabi pernah sampaikan, paling banyak orang masuk neraka itu dengan lidahnya, memanen dosa daripada ucapannya. Tapi sekarang zaman now ini juga banyak orang masuk neraka bukan dengan lidah lisannya, tapi lidah jempolnya ini, ketik-ketik di media sosial ini. Nggak terima sama orang ini, awas di Facebook saya habisin kamu.
Awas saya buat akun bodong, saya maki, saya fitnah kamu. Hati-hati ya. Maka bukan cuma masuk neraka lidah, lisan, lidah jempol nih, jari-jari juga ada. Makanya jangan nulis sesuatu kata Imam Dinun yang bakal menjadikan sebab kita masuk neraka. Tapi tulis sesuatu yang bakal menyebabkan kita masuk surganya Allah Subhanahu wa taala. Wallahu a'lam bishawab. Kemudian yang ketiga, hukum mencukur alis. Itu bagaimana? Kalau mencukur habis itu tidak diperbolehkan. Tapi kalau merapikan, contoh ada orang alisnya lebat sampai kadang-kadang itu bukan gini, ada yang nyasar sampai ke sini. Nah, sehingga dirapikan tidak apa-apa. Beda yang diharamkan itu tagyir, merubah. Sehingga kalau alis dihabiskan itu haram. Walaupun beb, kenapa alisnya dihabiskan? Biar bisa ngelihat setan beb, di rumah saya kayaknya ada setan nih. Nggak tahu, saya dulu waktu kecil katanya kalau pengen lihat setan, alisnya dikerok, dihabiskan. Hukumnya haram, tidak boleh itu. Kalau merapikan boleh, ya. Merapikan, merawat, menjaga boleh. Sama beb, apa hukumnya seorang perempuan pakai bedak, ya, pakai bedak, pakai pemutih, tidak masalah itu. Itu untuk menjaga. Kecuali untuk tagyir, mukanya biar kelihatan ganteng, yang laki-laki, perempuan yang cantik dioperasi plastik. Nah, itu hukumnya haram, tidak boleh. Begitu juga pakai behel, laki atau perempuan pakai behel, itu bukan termasuk tagyir, itu merawat, menjaga, tidak apa-apa. Jadi yang tadinya giginya normalnya umumnya biasa, ini ada yang naik ke atas, ada yang turun ke bawah, atau mungkin ke kanan ke kiri giginya itu. Sehingga dipakai behel itu boleh, dengan catatan untuk kesehatan. Ya, untuk kesehatan, menjaga, enggak apa-apa. Tapi kalau untuk pamer, ada kan gigi udah rapi, udah bener, nggak ada masalah. Cuma biar kelihatan ngetop aja orangnya ini, pakai behel. Bahkan mungkin nggak pakai kawat biasanya, itu pakai emas semuanya itu behelnya. Kalau untuk kesehatan, menjaga, enggak apa-apa. Tapi kalau untuk gaya-gaya, kesombongan, itu hukumnya haram, ya. Jadi kalau untuk merapikan, merawat, menjaga, enggak apa-apa. Yang diharam itu adalah tagyir, merubahnya yang tidak boleh. Wallahu a'lam bishawab. Baik, mungkin itu saja, ya. Majelis kita di malam Kamis ketiga ini dalam kajian kitab Hikam ini. Sebelum ditutup, ada beberapa pengumuman. Yang pertama, jangan lupa selalu hadir ya, kita setiap malam Kamis, pokoknya rutin malam Kamis. Jadi kalau bisa HP-nya, di kalender HP-nya atau di rumahnya selalu ditandai malam Kamis. Mau itu hujan apapun, insya Allah Majelis Salim tidak pernah libur, khususnya Al-Fagir. Kecuali kita sudah dapat tiket surga, semuanya sudah tahu, Majelis Al-Wasilah liburkan, bubarkan, tidak apa-apa sudah. Kenapa kita hadir Majelis Taklim? Ya karena belum dapat tiket surga. Ini wasilah salah satu usaha kita untuk masuk surga. Makanya aneh ada orang sehat nggak hadir Majelis Taklim. Aneh. Ulama-ulama kita aja sampai mereka sakit tetap mengajar. Bahkan mereka berdoa, ya Allah cabutlah nyawa saya dalam keadaan mengajar. Kenapa? Pahalanya besar. Habib Salim Asyatiri sakit luar biasa, tetap mengajari Majelis Taklimnya. Para ulama kita, habaib kita tetap mengajar. Kenapa? Karena fadilahnya besar. Bahkan kalau seandainya pun kita dicabut nyawanya oleh Allah, pengen dalam keadaan ibadah yang baik agar Rasulullah khatimah, apalagi sedang hadir Majelis Taklim dan mengajar. Sehingga malam Kamis, ya. Jangan kalah sama hujan. Hujan akhirnya libur, kan udur web. Kan sholat berjamaah saja kalau hujan udur loh web. Sholat berjamaah, Majelis Taklim ya hampir sama lah. Nah, jangan kalah sama hujan. Hujan itu Allah hadirkan untuk apa? Untuk agar kita ini makin semangat istiqomah dan melihat siapa hamba-hambanya yang betul-betul istiqomah pengen mencari ridho Allah dalam hadir Majelis Taklim. Kecuali sudah dapat tiket surga, entek naon-naon sudah itu. Cuma kan kita belum dapat tiket surganya. Yang terakhir, yang kedua, insya Allah ini sudah didilkan. Insya Allah milad Majelis Taklim Al-Wasilah yang pertama akan diadakan tanggal 31 Maret, ya. Tolong dibunderin kalendernya, ya. Biar enggak lupa. Ini dikabarin jauh-jauh. Masih 2 bulan sebelumnya, ya. Ini Januari, Februari, Maret. Tanggal 31 Maret di hari majelis malam Kamis. Karena Ustadz Segaf, Dr. Habib Segaf bin Abu Yabi Hasan Baharun, Guru Al-Fagir, hari Senin jam 1.40 sudah memberi kabar. Jadi kata beliau yaitu tanggal 31.
Beliau sebetulnya sudah ngasih kabar 2 hari di Kuningan. Cuma intinya pokoknya untuk milad Majelis Al-Wasilah kita tanggal 31. Ntar buat yang ibu-ibu, yang perempuan, ntar nyusul kabarnya. Rencananya kita mengadakan acara khusus perempuan, ibu-ibu bersama beliau. Ini masih rencana dulu saja. Ini Al-Fakir sampaikan untuk biar didoakan, biar dimudahkan acaranya, digampangkan. Rencananya insya Allah kita pengen ngadakannya di SI, dan itu khusus untuk yang perempuan. Karena beliau menyampaikan silakan barangkali ada teman-teman ashab dari Dalwa, teman-teman novel yang punya majelis taklim silakan, atau yang punya jamaah ibu-ibu, karena beliau biasanya suka ngisi yang ibu-ibu perempuan. Ntar biasanya temanya bagaimana menjadi perempuan soleha yang hidup di akhir zaman, kurang lebih seperti itu ya. Doakan, ntar insya Allah kita akan atur waktunya pagi rencananya ntar. Jadi Rebo paginya ini Al-Fakir sampaikan biar didoakan semuanya, karena beliau juga ingin ntar mengadakan majelis taklim khusus perempuan. Yang laki-laki libur dulu, cari majelis taklim yang lainnya atau persiapan ya untuk bantu-bantu, karena tentunya kita ntar butuh orang yang membantu-bantu di kegiatan kita majelis taklim Al-Wasilah. Acaranya insya Allah di masjid ya, kalau tidak ada perubahan insya Allah acaranya di Masjid Muawana, yaitu Bada Isya ya. Dan rencananya insya Allah kita akan datang ke beberapa ulama kita, habaib kita, untuk minta tolong dipublikasikan juga, sehingga kemungkinan besar kita butuh banyak tenaga. Jadi yang tidak ada kegiatan Rebo entar bisa standby, tapi tetap semuanya di bawah. Tolong diingat nih, yang ingin ikut membantu kegiatan milad di bawah naungan teman-teman panitia Majelis Al-Wasilah. Jadi ntar yang ada usulan ada apa, semuanya harus koordinasi, tidak boleh ngatur sendiri ya. Yang ingin membantu dengan tenaganya silakan, dan pengen membantu dengan dana silakan, karena kita butuh hampir kemarin itu 49 jutaan, 50 jutaan kita butuh biaya, itu sudah dari A sampai Z. Kita butuh hampir kalau dibulatkan 50 jutaan ya untuk semuanya. Yang pengen membantu dari dana semuanya ntar silakan menghubungi, ada ketua majelis alim kita Al-Wasilah, ada Haji Dadi, ada Haji Gaul, Kang Soni, dan mungkin yang lain-lainnya. Karena ini insya Allah kita ingin mengadakan acaranya untuk dimeriahkan di Windu Haji ini, sehingga biayanya memang agak lumayan. Tapi Al-Fakir yakin kalau kita semuanya kerjasama, saling membantu karena Allah pengen dapat keberkahan, semuanya akan menjadi mudah. Itu husnudzon Al-Fakir, sehingga 50 juta insya Allah bukan suatu yang besar kalau kita bersama-sama. Kemudian adapun yang pengen membantu dengan snack-snack semuanya, ntar bisa menghubungi koordinator tongkrongan masing-masing. Ntar insya Allah kita akan musyawarahkan lagi, karena kemarin ada yang Habib kita pengen bantu lewat snack apa ini semuanya, ntar lewat tongkrongan masing-masing. Kayak di Cisampi ada Pak RW Toif, Kang Toif bisa. Kemudian di Karanganyar siapa? Kang Asep, Kang Robi, ntar bisa. Atau ntar pengen tahu bisa datang di malam Jumat di ngopi, acara kita ngobrol perkara iman. Kemudian di Cibumur ke siapa? Nah insya Allah untuk masalah itu ntar minggu depan akan lebih kita tekankan lagi. Pokoknya doakan agar acaranya dimudahkan, disukseskan, khususnya menjadi keberkahan untuk kelurahan Windu Haji, umumnya untuk kita semuanya. Baik, itu saja yang bisa Al-Fakir sampaikan. Kurang lebihnya Al-Fakir minta maaf. Mudah-mudahan dengan hadirnya kita di majelis taklim ini, dosa kita semuanya diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala, derajat kita diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan Allah berikan kita kemudahan untuk selalu menjalankan perintah-perintahnya Allah dan meninggalkan larangan-larangannya, dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala berikan kita keistiqomahan untuk selalu hadir majelis taklim dalam keadaan apapun, dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menjadikan ilmu yang kita dengar mampu kita amalkan, mampu kita sebarkan, dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menjaga hati kita daripada seluruh penyakit hati, baik itu daripada sombong, daripada riya, daripada ujub, daripada sum'ah, dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala selalu menjadikan kita hamba-hambanya yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kemudahan untuk melakukan kebaikan demi kebaikan, dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala pun mengabulkan semua doa-doa kita, hajat kita, harapan kita, keinginan kita, khususnya daripada orang tua kita, guru-guru kita semuanya, dan terkhusus
kita khususkan mudah-mudahan yang meninggal daripada saudara-saudari kita yang terima musibah, mudah-mudahan mereka semua dosanya diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala, diangkat derajatnya oleh Allah Subhanahu wa taala, dan dicatat sebagai orang yang meninggal husnul khatimah. Dan mudah-mudahan yang masih ada, mudah-mudahan beliau semuanya diberikan kesabaran oleh Allah Subhanahu wa taala, kekuatan keimanan, kekuatan agama dan akidahnya, dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita kemudahan untuk peduli membantu kepada mereka semuanya insyaallah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayidina Muhammadin wa ala alihi wasallam walhamdulillahirabbil alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Kurang lebihnya Al-Faqir minta maaf dan mohon doanya selalu. Akhirul kalam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.